Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kegelapan malam telah diganti dengan terangnya mentari pagi. Keletihan telah diganti dengan kesegaran. Kehidupan masih berlanjut ketika Tuhan masih beri nafas hidup. Hari baru, berkat baru, sukacita baru boleh kita rasakan saat ini. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari saudara-saudaraku, kita naikkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dan sebagai tanda syukur kita, mari kita membaca Alkitab serta merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur dan hormat, kami datang kepada Tuhan. Kami menyambut berkat Tuhan yang tidak terhitung banyaknya, tidak terukur dalamnya, tingginya, lebarnya, dan luasnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Apa yang boleh kami rasakan, apa yang boleh kami raih, apa yang boleh kami miliki saat ini, semua anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di pagi ini, sebagai wujud syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami rindu untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kami, agar kami boleh memahami firman-Mu. Dan kami mohon ampun akan salah dosa kami. Layakkan kami menikmati kuasa firman-Mu di pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini, Selasa 21 Mei 2024, terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25-28. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Demikianlah pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di hari ini. Yesus jawaban atas persoalan hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang pasti ingin hidup damai dan sejahtera. Namun manusia punya cara yang berbeda-beda dalam mencari kebahagiaan. Ada yang mencari kebahagiaan untuk memuaskan keinginan dari segi materi, seksual, mengejar karir, sekalipun harus mengorbankan orang lain. Dengan kata lain, mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Tetapi banyak yang mencari kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Petrus mengutip kesaksian Raja Daud bahwa Tuhan Allah tidak membiarkan orang yang memandang kepadanya binasa. Daud telah memberikan contoh bahwa dengan memandang dan bergantung kepada Tuhan Allah, membuatnya mampu untuk terus berdiri tegak meski situasi sama sekali tidak kondusif. Karena Tuhan Allah berdiri di dekat Daud. Kita boleh ingat cerita tentang Daud dalam ancaman, kejaran Raja Saul untuk dibunuh. Tapi dalam perlindungan Tuhan, Daud luput dari bahaya itu. Malah ada saat di mana situasi berbalik. Daud yang dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Malah ada saat di mana Daud punya kesempatan membunuh Raja Saul di sebuah gua ketika Raja Saul membuang hajat. Tapi tidak dilakukan Raja Daud. Dia tidak mau melawan Raja Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Padahal saat itu kesempatan sudah di depan mata. Tapi dengan dia tetap taat kepada Tuhan, ada kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tapi dia tidak lakukan itu. Dia pun tetap menerima kasih dari Tuhan. Saudara-saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya akan diselamatkan, akan diluputkan, sekalipun dia dalam ancaman dan bahaya besar. Lewat perenungan di pagi hari ini pun meneguhkan iman kita semua bahwa bersama Tuhan ada solusi, ada jawaban atas persoalan hidup, dan Dia memberi kemenangan. Daud mengerti benar bahwa sukacita dan sorak-sorai bukanlah bergantung dari berat ringannya situasi yang sedang dihadapi, tapi bagaimana ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana hati yang mau melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin sebagai keluarga atau sebagai pribadi, saat ini kita sedang galau atau kehilangan sukacita karena berbagai masalah atau pergumulan yang belum terselesaikan. Ingatlah bahwa beban hidup yang datang silih berganti akan dapat dihadapi bersama-sama dengan Tuhan. Karena Dia mengetahui dan mengerti pergumulan dalam keluarga, dalam kehidupan berjemaat, juga dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan Allah, membawa seluruh beban dan persoalan hidup, dengan mengingat juga apa yang Tuhan Yesus Kristus katakan dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah penolong kami yang setia, pemberi kekuatan dan sukacita. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, selalu ada di setiap waktu. Engkaulah jawaban hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di hari ini dalam tuntunan kuasa tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
kini dan selama-lamanya.